Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Nah, selamat siang. Siang. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Oke, yuk kita baca doa.
kalian yang akan mengikuti ya. Kalian tahu, untuk hari ini kita akan membahas tentang masalah berdirinya Khalifah Bani Umayyah di Damaskus. Ya. Jadi nanti kita akan melihat video tentang berdirinya Khalifah masa kejayaannya Bani Khalifah Bani Umayyah di. Oke, saya perhatikan ya. Coba ini aja. Saya bagi jadi 3 kelompok. Coba dari sini berhitung sampai 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Oke, yuk. Yuk, berhitung. 1, 2, 3. Berarti kita akan berkelompok disesuaikan dengan hitungannya masing-masing. Yang satu ngumpul dengan yang satu, yang dua ngumpul dengan yang dua, yang tiga ngumpul dengan yang tiga. Oke, siap. Silakan. Sebelum, nah, tidak usah dipindah, tidak usah dipindah bang Boy. Cukup pindah. Ayo, bang. Yang satu mana? Yang satu mana? Nah, yang dua mana? Yuk, ngumpul yang dua. Yang satu, dua, yang dua. Yuk. Oke. Yuk, jangan apa, bangkunya bawah. Bangkunya bawah, satu. Coba, bangku, kelompok satu di sini, bangku bagian timur. Kelompok satu bagian timur, kelompok dua di mana? Di
Harb bin Umayyah. Kapan Nak? Dari tahun 661 sampai pada kapan? 661 Masehi. Ya. Kalau di Hijriah itu adalah 41 Hijriah. Nah, berdirinya dinasti Umayyah itu semenjak tahun 661 sampai 750 Masehi. Dan di situ kalian sudah mencari khalifah itu apa? Khalifah itu kenapa kita dikatakan khalifah? Khalifah gimana? Nah, khalifah itu adalah pemerintah semenjak Islam. Berapa lama? Yaitu adalah selama 60 tahun yang ada di dengan Damaskus itu sebagai ibu kota pemerintahan di Bani Umayyah. Terus selama berdirinya Bani Umayyah di Damaskus itu selama 90 tahun pemerintahan Daulah Bani Umayyah itu mengalami pergantian khalifah, berarti mengalami pergantian pemimpin sebanyak berapa? 14 kali. Nah, ini diantaranya. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang kedua yaitu Yazid bin Muawiyah. Yang ketiga yaitu Muawiyah bin Yazid. Yang keempat itu adalah Marwan bin Hakam. Yang kelima yaitu Abdul Malik bin Marwan. Yang keenam Al-Walid bin Abdul Malik. Yang ketujuh yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz. Yang kesembilan Yazid bin Abdul Malik. Yang ke-10 yaitu adalah Hisham bin Abdul Malik. Yang ke-11 yaitu Yazid bin Abdul Walid, Ibrahim bin Al-Alawi dan seterusnya. Ya. Yang begitu besar
Ada perwakilan satu untuk maju ke depan untuk menjelaskan
41 Hijriah. Berapa kali pemerintah dinasti Bani Umayyah itu mengalami pergantian dinasti? 14 kali. 14. Coba, ada yang tulis tidak? Nama-nama pemimpin semenjak dari Bani Umayyah pertama. Ya, ya. Oke, sudah, duduk. Terus yang kedua, ada tambahan lain dari kelompok 2? Ya, yang kelompok 2. Apa yang didapatkan dari gambar dari video yang tadi? Ayo, nak, tidak apa-apa. Yang kalian tulis itu aja. Yuk, di depan. Nah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ayo, kelompoknya maju ke depan semua. Lewat sana. Ya. Ya. Boleh, boleh, ya. Sudah, sudah. Kamu ya. Dinasti Nah, dinasti Bani Umayyah terdiri selama 90 tahun. Umayyah itu berdiri selama 90 tahun. Benar tidak? Nah, oke, yuk, lanjut. Jalan. Nah. Tidak apa-apa. Pemerintah Daulah Bani Umayyah memiliki pergantian selama 14 kali. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, kekuasaan dimulai dari Prancis Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan pos-pos di sepanjang jalan. Jalannya. Benar, benar. Selama memimpin selama 12. Oke, ya. Yuk. Selanjutnya kelompok 3. Ya. Maju. Sudah, yang kalian tulis itulah baca yuk. Seperti ini. Kerajaan Islam penguasa Asia. Dinasti Umayyah adalah kerajaan Islam penguasa Asia, Afrika, dan Eropa. Yang masuk berdiri sejak tahun 9 tahun. Ya, tahun. Sejak tahun 661 sampai 735 Masehi atau 41 Hijriah. Ya. Dinasti Bani Umayyah masa pemerintahannya itu selama berapa? 90. Diawali pertama yaitu oleh Muawiyah bin Abu Sufyan selama dari 41 tahun 41 Hijriah sampai tahun 6.
Dari tahun 60 sampai 64, berarti 4 tahun juga masa pemerintahannya. Dan seterusnya. Terus terakhir yaitu dari Marwan bin Muhammad, itu dari 127 sampai 132 di setelah itu saya akan memberikan yang namanya jadi kesimpulannya ya, pemerintah Bani Umayyah itu berawal dari tahun 661 sampai 750. Pemerintah kepemimpinannya itu melaksanakan pergantian khalifah itu sebanyak 14 kali. Sekarang tolong ini di LKPD ya kan ya. Satu kelompok di menit 43 paling ngenten pun 15 menit akhir jam berarti Pak.
kita itu dapat meningkatkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dari kesemangatan dalam menuntut ilmu, ya, kita itu dapat mencontoh teladan dari para khalifah. Ya, sebagai pejuang Islam, ini Umayyah di Damaskus, itu kesemangatan kita itu dapat mencontoh semangatnya dalam menuntut ilmu. Yang selanjutnya, dapat kita itu sebagai generasi muda itu dapat mengembangkan budaya-budaya lokal, kearifan-kearifan lokal dengan halo. Oke. Harus mengumpulkan. Yang ketiga, menguatkan persatuan dan kesatuan. Ya, baik agama, ras, budaya, kultur, perbedaan kulit, perbedaan bahasa, itu dapat kita satukan. Yang penting kulit hitam, yang penting itu adalah makhluk Allah. Kita itu tetap ada toleransi. Kita saling toleransi antara satu dengan yang lain. Maksudnya memiliki semangat untuk membela agama. Itu hikmah yang akan dapat dilakukan. Membela dengan semangat itu untuk membela agama, bangsa dan negara. Selanjutnya, mencontoh seorang pemimpin yang dicintai rakyat. Gimana caranya untuk kita dicintai rakyat? Terutama khususnya cinta kepada teman, ya, dicintai sesama teman, dicintai sesama keluarga. Tidak lain, satu kunci. Terapkan kejujuran, ya, kejujuran, tanggung jawab, ya, dalam menepati janji dan tetap menutup, mengembangkan hubungan Islami. Yang terakhir, menumbuhkan semangat cinta tanah air. Oke. Kalau kita yang cinta tanah air, siapa lagi ya? Ya, ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, untuk pelajaran yang akan datang, kita itu akan bab selanjutnya, yaitu dengan topik kemajuan masa Daulah Umayyah, Bani Umayyah di Damaskus. Nah, ini kalau tadi kan perjuangan, ya, kepemimpinan Bani Umayyah di Damaskus. Untuk yang selanjutnya itu adalah kemajuan Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Jika tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri dengan pembacaan Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup ada pertanyaan tidak? Ada. Masih semangat? Oke, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita akan diberi kesehatan. Oke, mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa lagi, sedikit mudah-mudahan bermanfaat.